Assalamualaikum, gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah di video ini saya lagi belanja bulanan. Belanja bulanan kali ini cukup hemat karena saya belanja bulanannya di pertengahan bulan. Oke, sekarang kita unboxing ya belanjaan apa aja yang aku beli kemarin. Nah, ini dia. Pertama aku beli deterjen bubuk. Dan ini ada promo gratis pelembut dan pewangi pakaian. Jadi beli satu produk dapat dua produk, alhamdulillah. Terus aku juga beli sabun pencuci piring dan ini gratis pembersih lantai, hemat lagi. Selanjutnya aku juga beli tisu. Terus aku juga beli minyak goreng 2 liter. Biasanya sebulan itu habis kira-kira 3 liter, jadi masih ada sisa. Jadi saya belinya cuma 2 liter. Lanjut ini saya beli mie telur dan aku juga beli sampo karena sampo udah habis, tapi sampo anak masih aman. Lanjut ini beli sabun. Odol masih aman dan ini kecap aku beli yang kecil karena masih ada botol yang besar. Oke, ini dia belanjaan aku, hemat banget. Nah, pas belanja ini tuh kemarin habis sekitar 130, itu udah termasuk jajan anak. Jajan anak nggak aku masukin ke sini ya, karena bukan termasuk kebutuhan bulanan. Untuk kebutuhan logistik, biasanya aku budgetin 380 per bulannya, dan ini alhamdulillah hemat banyak banget. Nah, ini aku mau lanjut masak mie telur buat sarapan. Nah, untuk bulan ini tuh alhamdulillah aku hemat banget ya karena aku belanjanya nggak pas di tanggal 1 dan nunggu barang-barang yang lainnya itu habis. Jadi kalau cuma satu item atau 2 item yang habis, aku biasanya ngecer. Nah, kalau udah 4 atau 5 item baru aku beli kayak yang urgen-urgen seperti minyak goreng dan deterjen, sabun cuci piring. Nah, itu baru aku belanja biasanya. Nah, ini aku lagi potong-potong sayur dan bahan pelengkapnya. Ini aku mau tambahin ayam suwir. Nah, aku juga mau tambahin kol. Nah, untuk masak mie telurnya aku pakai bumbu dasar putih, itu juga udah habis banget. Ini tinggal tetes terakhir ya. Jadi besok insya Allah mau belanja nyetok-nyetok bumbu lagi. Untuk budget 380.000 itu biasanya untuk sebulan aku belanjain kayak beras, sabun, dan lain-lain itu biasanya kurang dan juga lebih, tapi nggak jauh-jauh ya. Kalau misalkan kurang juga nggak sampai ratusan ribu gitu. Terus juga paling nambahin beras itu aku beli cuma 6 kilo lah karena masih ada sedikit lagi. Jadi di bulan ini aku berhemat sekitar 180.000 untuk belanja bulanannya. Nah, untuk belanja mingguan aku belum belanja lagi. Dan belanja bulanan nggak harus tanggal 1 kan bun. Nah, kita tinggal catat aja, tulis-tulis apa yang udah habis. Nah, kita belanjain sesuai apa yang kita butuhin. Nah, nanti aku bakalan kasih tips-tips ya gimana caranya biar belanja bulanan hemat. Nah, ini minyak udah mau mateng, aku tambahin tomat. Dan ini porsinya banyak banget ya, ini bisa buat sarapan satu keluarga. Dan ini dia minyak udah matang. Nah, untuk mie instan itu aku belanja kemarin nggak beli lagi ya karena minggu kemarin udah makan mie instan. Kalau nyetok mie banyak-banyak itu khawatirnya lebih tergoda, lebih sering masak mie, jadi aku batasin. Nah, ini dia mie gorengnya udah matang. Nah, ini si sulung mau berangkat belajar offline. Kebetulan dalam seminggu itu offline 2 kali. Oke, setelah ini aku mau lanjut siram-siram tanaman karena tanamannya kemarin pas ditinggal pergi itu aku nggak sempet nyiram. Tapi di sini aku nyiramnya cuma sedikit-sedikit aja karena takut akarnya tuh jadi busuk dan akhirnya mati kalau kebanyakan air. Nah, aku tuh kalau hal tanam menanam itu masih nggak berpengalaman.
Jadi ya tanaman-tanaman yang aku tanam ini tanaman-tanaman yang memang benar-benar tahan banting. Jadi cuman siram-siram aja. Pupuk-pupuk juga aku nggak pakai karena nggak tahu sama sekali harus pakai pupuk apa gitu. Oke deh, sekarang aku mau ngasih tips sesuai janji aku tadi. Ini tips belanja bulanan hemat ala aku. Pertama, kita buat perencanaan belanja yaitu dengan membuat daftar atau mencatat barang apa yang akan kita beli. Selanjutnya, kita tentukan barang mana yang prioritas, mana yang penting, dan mana yang enggak penting. Terus poin selanjutnya fokus pada kebutuhan bukan keinginan gitu ya bun. Terus cari barang promo, nggak apa-apa deh kita dibilang mental diskon gitu ya, nggak apa-apa. Cari barang promo atau yang diskon, misal minyak goreng yang diskon atau sabun yang diskon. Tapi kalau kita mau beli barang-barang diskon, ada catatan penting yang harus kita perhatiin. Ya, namanya juga barang diskon pasti kadang ada beberapa yang nggak sesuai. Nah, catatan penting yang harus kita perhatiin, pertama harus teliti dulu, lihat tanggal expirednya. Lalu kemudian kualitas produk, jangan beli barang yang cacat atau misalkan segelnya udah kebuka atau barang yang udah rusak gitu, jangan kita beli. Yang ketiga, cermat membandingkan harga. Jangan sampai kita cari yang tulisannya diskon ternyata beda dikit dengan barang yang nggak diskon dengan kualitas yang masih bagus gitu ya. Jangan sampai kita kecolongan. Nah, terus selanjutnya, meski murah, jangan memaksakan untuk membeli jika itu bukan barang yang kita perlukan. Nah, keempat poin ini harus kita perhatiin ketika kita mau membeli barang-barang yang promo atau diskonan. Oke, lalu poin selanjutnya tips belanja hemat bulanan yaitu buat daftar prioritas mana yang lebih penting. Ingat ya, jangan tergoda dengan diskonan tapi sebenarnya enggak kita butuhin. Kuncinya kita harus pegang daftar mana yang prioritas, dahulukan dulu yang penting dan kita lupakan dulu yang enggak penting. Terus keempat, fokuslah pada kebutuhan bukan keinginan seperti yang aku tadi bilang ya. Terus yang kelima, hindari penggunaan kartu kredit. Nah, ini penting ya teman-teman. Mungkin bisa aja ini jatah bulanan teman-teman itu lebih banyak dari saya atau punya gaji sendiri karena ibu bekerja gitu ya. Terus tanpa sadar kita menggunakan kartu kredit itu sampai over budget alias belanja tidak terkontrol. Hal ini disebabkan karena kemudahan fasilitas yang kita gunakan yaitu kartu kredit. Terus waspadai nih ya bagi teman-teman yang bekerja, biasanya di awal bulan setelah gajian itu merasa tanda kutip ya menjadi orang kaya gitu, banyak uang. Nggak taunya di pertengahan bulan udah kantong menipis sebelum waktunya. Nah, ada nggak yang seperti itu? Nanti komen di bawah ya. Nah, pokoknya kalau kita nggak mau seperti itu, maka harus kita manage, kontrol pemasukan dan pengeluaran. Oke deh, sekian tips dan video dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, subscribe bagi yang belum subscribe, komen di bawah juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.